Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, selamat pagi, salam sehat, semangat, dan gembira selalu. Hari ini, Kamis 22 Juli 2021, Pesta Santa Maria Magdalena. Kita akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 20, ayat 1, ayat 11 sampai 18. Sebelumnya, mari kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada hari Minggu Paskah, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa dia mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, sekilas tentang Maria Magdalena. Berasal dari Magdala, dekat Danau Galilea. Sebagian orang mengenalinya sebagai seorang pendosa besar ketika ia pertama kali berjumpa dengan Yesus. Maria Magdalena seorang yang amat cantik, dan ia bangga akan kecantikannya itu. Tetapi setelah berjumpa dengan Yesus, Maria merasakan penyesalan yang mendalam atas hidupnya yang buruk, hidupnya yang suram. Dan sekilas juga kita ketahui bahwa dalam suatu peristiwa, Yesus diundang ke rumah seorang Farisi bernama Simon untuk suatu pesta makan. Ketika sedang makan, terjadilah peristiwa yang oleh kaum Farisi dianggap sangat tidak sopan. Maria Magdalena, seorang wanita yang dianggap pendosa, datang dan menangis dekat kaki Yesus. Air matanya jatuh berderai di kaki Yesus. Dengan air matanya itu, ia membasuh kaki Yesus. Kemudian, dengan rambutnya yang panjang dan indah, ia mengeringkannya dan meminyakinya dengan minyak wangi yang mahal harganya. Membasuh kaki dan mengurapinya dengan wewangian adalah cara orang Yahudi saat ia menghormati seorang tamu agung. Simon, si tuan rumah pun tidak menghormati Yesus dengan cara itu.
Orang-orang merasa heran melihat Yesus membiarkan seorang pendosa seperti Maria menyentuhnya. Yesus tahu apa sebabnya. Ia dapat melihat ke dalam hati Maria. Yesus berkata, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Kemudian Yesus berkata dengan lembut kepada Maria, imanmu telah menyelamatkan kamu. Pergilah dalam damai. Saudara-saudari, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, Yesus mengasihi Maria Magdalena. Ia tidak melihat masa lalu Maria yang dikuasai oleh 7 roh jahat dan mendapatkan penyembuhan total dari Yesus. Maria Magdalena sangat mengasihi Yesus secara total. Ia memiliki kerinduan yang besar untuk bersatu dengan Yesus. Dan firman Tuhan pada hari ini juga mengajak kita untuk memiliki hati seperti Maria Magdalena yang merindukan Yesus siang dan malam. Kerinduan Maria Magdalena ini membuat ia pergi mencari dan menemukan Yesus. Maka marilah kita mohon berkat Tuhan agar kita dapat meneladan Maria Magdalena yang selalu merindukan dan mendambakan kedatangan Yesus dalam hidupnya. Dan Maria Magdalena menginspirasi kita untuk memahami sebuah kerinduan akan kerahiman Allah. Ya Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih atas teladan Santa Maria Magdalena. Doakanlah kami, semoga kami selalu merindukan kasih Tuhan yang Maha Rahim. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat beraktivitas hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.